Coba jujur, berapa tab yang kebuka tiap kali kamu mau ngonten? Canva, ChatGPT, WhatsApp web, spreadsheet, notes. Tapi konten nggak jadi-jadi juga. Ide ada banyak, tapi otak rasanya kayak laptop kentang yang dipaksa ngerender video 4K. Lemot banget. Padahal deadline udah mepet, revisi nungguin, klien neror mulu dengan chat, udah sampai mana kak? Dan kamu pun cuma bisa diem sambil scroll-scroll TikTok nyari inspirasi yang malah makin bikin pusing. Produktif sih, tapi produktif stresnya. Gue pernah di fase itu. Pagi nyari ide, siang ngatur jadwal, malam masih ngitung gaya ads yang boncos. Dan filenya ada di mana-mana. Excel 1 buat ide, satu lagi buat keuangan, satu lagi buat jadwal. Dan tiap kali buka tuh bikin males. Ya karena pada misah-misah filenya. Apalagi pas mau nyinkronin semua datanya, udah stres duluan. Serius deh, bikin konten tuh lebih ribet dari masak opor. Soalnya resepnya nggak pernah sama. Bahan-bahannya sering hilang, dan tiap hari disuruh masak lagi buat cari pola yang winning. Sampai akhirnya gue nemu jalan ninjanya para kreator. Social media planner all in one. Bukan tools ribet, bukan software yang harus bayar bulanan, tapi file ajaib di Google Sheet dan Excel yang ngatur semua. Ide, jadwal, tim, bahkan duit. Gue kira bakal ribet, tapi ternyata tinggal isi sekali di awal, habis itu semua sinkron otomatis. Jadi gini, setiap tab tuh ada menu navigasinya sebelah kiri. Jadi misal kamu mau ke tab lain gak perlu geser-geser bagian sheetnya. Cukup pilih tab mana yang mau dituju dan tinggal klik beres. Dan kita mulai dari halaman awal yaitu tab setting. Kamu tinggal masukin nama kreator, tanggal mulai, platform, pillar, format, PJ-nya, dan goalmu. Kamu juga bisa upload logo perusahaanmu sekali aja di tab setting ini. Udah, itu aja. Dari situ semua tab lain nyambung otomatis dari settingan ini. Jadi kayak punya asisten pribadi yang inget semua detail kerjaanmu. Terus kamu pindah ke identitas brand dan visual. Di sini logomu sudah otomatis keisi dari tab setting. Kamu tinggal isi warna brandmu, font brandmu, dan gaya visual brandmu. Kamu juga bisa isi visi misinya, tagline-nya, serta brand personality-nya tuh kayak gimana. Jadi biar tiap kali bikin desain gak ada lagi debat fontnya mana ya, warna yang ini cocok gak? Terus juga misal kamu ganti desainer pun gak perlu brief panjang lebar. Cukup suruh buka identitas brand dan visual, mereka bakal langsung paham maksud dan bisa cepat nyesuaiin diri. Semua udah tertulis, rapi, konsisten, tinggal eksekusi. Masuk ke tujuan dan target. Nah, ini keren banget, kamu bisa lihat target growth semua platform, mulai dari sebulan sampai 3 tahun ke depan. Misal mau divisualisasiin, tinggal pilih platform dan goals-nya, nanti bakal auto muncul grafiknya. Kamu bisa tracking apakah engagement naik, follower sesuai plan, atau lagi stagnan. Jadi nggak ada lagi tuh kerja keras tapi nggak kelihatan hasilnya. Terus yang paling gue suka yaitu bank ide. Tempat naro semua ide randommu yang sering tiba-tiba muncul pas lagi boker atau pas nggak bisa tidur. Kamu cukup isi aja judul idenya, pillarnya, formatnya, dan goalsnya. Misal ada yang pengen di-adjust sendiri karena kebutuhannya beda. Kita udah sediain 4 kolom tambahannya. Dan ya semua data bisa difilter kok. Bener-bener kayak database ide pribadi, tinggal klik beres. Habis itu masuk ke planning content. Ini epic sih. Kamu bisa nentuin jadwal posting, caption, CTA, hashtag, dan gambar. Bahkan kamu juga bisa checklist progress tiap konten yang kamu bikin. Apa masih di tahap planning, drafting, scripting, designing, sampai udah diposting, atau tahap akhir di tracking pun ada. Dan yang paling memuaskan, cuma dengan ngetik satu caption plus CTA, sistem langsung gabungin otomatis jadi format copy final. Jadi kamu tinggal copy paste ke Instagram, TikTok, atau Facebook. Nggak perlu buka tab-tab lain, nggak perlu nyari file desain di folder final revisi 7 fix beneran. Semua udah rapi di satu tempat. Nah, ini bagian yang sering disepelein orang, koleksi hashtag. Tapi buat gue ini lifesaver banget. Gue bisa ngumpulin semua hashtag yang perform, dikelompokin per niche dan platform. Jadi tiap bikin konten nggak perlu riset ulang. Lebih keren lagi, sistemnya ngitung otomatis hashtag mana yang paling sering dipakai. Kamu jadi tahu mana yang ngasih reach gede, mana yang udah basi. Jujur,
Ini terlihat sepele, tapi bisa ngebedain antara konten yang rame sama yang sepi kayak kuburan. Terus ada sheet tugas tim. Kamu bisa lihat siapa yang lagi ngedit, siapa yang belum upload, deadline-nya kapan, dan grafiknya langsung muncul otomatis. Jadi nggak ada lagi alasan, gue kira dia yang ngerjain. Masuk ke jadwal konten 30 hari. Nah ini surganya planner. Cukup pilih bulan dan tanggal mulai, langsung muncul kalender 30 hari lengkap sama preview kontennya. Bisa lihat warna harinya, konten mana yang udah keisi, mana yang kosong, dan yang paling cakep ada preview feed-nya. Kayak ngeliat Instagrammu dari spreadsheet. Kamu bakal senyum sendiri lihat feed yang tadinya berantakan, sekarang rapi, konsisten, dan estetik banget. Dan ya, bagian preview konten pun sama fungsinya. Kamu bisa lihat simulasi feedmu sebelum dipublish. Kayak ngecek layout IG langsung di spreadsheet. Lanjut ke fitur yang sering dianggap kecil padahal game changer, kolaborasi konten. Kamu bisa catat semua influencer, brand atau partner yang mau diajak kerjasama. Mulai dari username, tanggal follow up, niche, lokasi, sampai jenis kolaborasinya apa. Udah kayak mini CRM-nya kreator. Bahkan, kamu bisa checklist progres komunikasi. Pesan pertama udah dikirim, follow up kedua, dan sistem auto kasih tahu rasio followers per video mereka. Jadi kamu bisa pilih partner yang beneran worth it. Percaya deh, buat yang sering handle campaign bareng brand atau KOL, ini fitur kecil yang bisa nyelamatin reputasimu. Dan nggak cuma soal konten aja, di sistem social media planner ini juga ada sistem yang bisa nyelamatin dompetmu. Di pusat keuangan, kamu bisa tracking semua pengeluaran dan pemasukan sesuai subkategorinya. Tinggal isi saldo awal, semua langsung otomatis ke-update. Ada grafik profit rugi, persentase pemakaian budget, sampai ROI dan ROAS-mu juga otomatis nongol di situ. Nggak perlu nanya lagi duit gue kemana ya, karena ada chart besar tulisannya jelas banget kemana uang saya pergi. Agak lucu sih ya, tapi jujur ini fitur yang bisa ngasih tahu kamu duitmu tuh habis buat apa aja. Dulu gue kira masalah gue cuma ide konten, ternyata duitnya buat keperluan konten tuh juga ikut berantakan. Masih belum kelar, ada juga analisis platform dan analisis konten. Kamu tinggal isi data, likes, dan views. Nanti sistem langsung tampilin konten mana yang perform paling tinggi. Bisa lihat top 7 konten terbaik, dan kamu bisa duplikat polanya buat next campaign. Gak perlu tebak-tebakan lagi kenapa views gue drop ya. Dan bagian klimaksnya semuanya berakhir di satu tempat, yaitu dashboard. Tempat kamu bisa lihat semua kerja kerasmu. Yang tadinya berserakan, sekarang tampil rapi kayak puzzle yang akhirnya nyatu. Bayangin kamu buka laptop pagi dan disapa langsung sama plannermu sendiri. Selamat pagi, namamu. Hari ini nggak ada postingan yang kelewat. Semua konten udah ke-track dan tugas timmu aman. Gila sih, ini bukan sekedar sheet, tapi kayak asisten pribadi yang peduli sama kewarasanmu sendiri. Nah, di layar itu kamu bisa lihat segalanya. Kalender bulanan lengkap udah disorot warna hijau di tanggal hari ini. Grafik performa konten dan platform kelihatan langsung mana yang trending, mana yang jeblok. Ringkasan keuangan real time, mulai dari total income, pengeluaran, profit, sampai ROI dan ROAS-nya semuanya auto ke-update. Progress tim, siapa yang udah ngerjain, siapa yang ngaret, semua jelas. Top 7 konten dengan view dan like tertinggi, biar kamu tahu konten mana yang harus diduplikasi bulan depan. Dan yang paling epic, semua itu muncul otomatis tanpa kamu perlu ngapa-ngapain. Kamu tinggal buka file, dan planner ini udah kerja duluan buat kamu. Tentunya udah diisi datanya sama tim ya. Serius, pertama kali gue lihat tampilan dashboard ini, gue diem. Kayak, akhirnya semua kerja keras gue punya bentuk. Yang tadinya kerja semalaman, sekarang cukup 1 jam buat planning sebulan. Yang tadinya nyebar di 10 file, sekarang cukup 1 file yang nyapa tiap hari. Dan seolah bisikin, tenang, semuanya terkendali. Dan di situ gue sadar, ternyata rasa lega itu bukan karena kerjaan kelar, tapi karena gue bisa lihat semuanya jelas. Kalau kamu juga pengen ngerasain momen itu, yang tiap pagi buka laptop bukan buat panik, tapi buat senyum, yuk hubungi admin sekarang juga. Karena di dunia yang serba cepat ini, bukan siapa yang paling rajin yang menang,
tapi siapa yang paling rapi ngatur sistemnya. Social media planner all-in-one, kerja makin santai, sistem makin rapi, hasil makin nyata. Karena waras itu juga bagian dari strategi bisnis.